Khusyuk dalam salat. Kembali ke Quran, satu. Quran surah kedua Al-Baqarah. Kita sudah langsung masuk ke praktek ya. Ayat 45 sampai 46. Ingat ya, pelan-pelan. Saya ingin batasi dengan definisi tadi supaya kita terfokus bahasannya. Jadi khusyuk bukan diartikan dengan fokus. Ya, ingat ya, bukan diartikan fokus gitu kan. Ya, khusyuk itu adalah keadaan tentram dan ketenangan dalam jiwa yang hadir lewat mekanisme ibadah setelah kita berusaha merendahkan diri dan menghinakan keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam proses yang disebut dengan sholat itu. Ya, jadi jangan diartikan fokus ya. Kalau fokus ya sulit orang untuk mendapatkan fokus. Yang dimaksudkan sifat ini, keadaan ketentraman, ketenangan yang diakibatkan atau dimunculkan dari proses yang tadi disebutkan. Nah, caranya, mekanismenya, prosesnya. Satu, kita lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Saya sampaikan dengan cepat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, dan sudah pasti ya kita miliki itu, maka mintalah solusinya kepada Allah. Ini sudah janji Allah ya yang disampaikan kepada kita dan harus kita pegang kuat. Ingat, interaksi kita dengan Allah itu disebut iman namanya. Ya, iman itu meyakini sepenuhnya tanpa ragu. Walaupun belum terlihat ya secara kasat mata oleh pandangan kita misalnya, atau aspek-aspek indrawi yang lainnya. Itu iman. Ya, kalau kelihatan ilmu namanya. Ya, meyakini apa yang belum tampak iman namanya. Jelas ya? Nah, kata Allah, jika Anda punya persoalan apapun dalam kehidupan, maka mintalah solusinya kepada Allah. Wasta'inu. Pelan-pelan ya. Bis-sabri was-salah. Pertama, sabar dulu terima itu. Dengan cara sabar. Sabar dulu. Nanti sabar ada babnya sendiri ya. Kalau saya bahas nanti terlalu panjang dan melebar sifatnya. Di cara mengatasi persoalan dalam hidup itu, solusi itu bisa datang. Solusi bisa datang lewat sabar dulu. Ya. Nanti konsep sabar, lain waktu mungkin kalau kita ada pengajian lebih dalam, kita bisa turunkan. Tapi saya berikan ayatnya saja. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Anda kalau bisa mendalami ini dengan baik, insya Allah apapun persoalan hidupnya, maka akan mendapatkan solusi yang sangat indah. Ya, nyaman kita, nyaman. Jadi sudah paham sebelum mendapati persoalan-persoalan yang dihadapi itu. Sudah mengerti bagaimana cara mengatasinya. Ini konsepnya ada di sini. Terima dulu kata Allah, karena bukan hanya Anda yang diuji. Orang dulu pun diuji. Karena itu ketika Nabi mendapatkan ujian sakit misalnya, ditunjukkan Nabi Ibrahim pernah sakit, sikapnya begini. Turun Quran surah ke-26 ayat 80. Nabi Ayub pernah lebih parah, sikapnya begini. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Ketika diganggu, dilempari di Taif, turun juga berita. Nabi dulu pernah begini, pernah begitu. Ada kisah Musa, kisah Nabi Yunus dan sebagainya. Ya, terima dulu dengan sabar. Karena sabar bisa menguatkan nilai-nilai kualitas kebaikan dan menjadikan lebih kuat kita dalam menyikapi persoalan kehidupan di masa depan. Lalu, kata Allah, setelah kamu merasakan tenang, sabar itu melahirkan ketentraman awal, pengantar pada ketenangan. Kalau kita paham ilmu sabar, apapun yang kita hadapi, ya permasalahan apapun, itu ada ketenangan dulu di awal. Setelah kita jernih karena tenang itu, jernih berpikir, lalu minta solusi kepada Allah. Lewat apa? Wassalah. Lewat salat. Ya. Masya Allah, indah sekali nih. Ya, ternyata salat itu solutif. Ya, Allah langsung menawarkan semua persoalan-persoalan kehidupan, mintakan kata Allah dalam salat. Terima dulu dengan sabar, karena di balik itu ada hikmah yang menguatkan dirimu, meningkatkan kualitasmu. Nanti saat salat, ya mintakan kepada Allah solusinya. Karena itu hikmahnya salat dibagi 5 waktu, supaya Allah bisa mengentaskan semua persoalan kita di setiap keadaan. Subuh ada masalah, selesai. Subuh ke siang ada persoalan, di siang tuntas, siang ke sore selesai. Sehingga tidurnya nyaman, nggak membawa persoalan dalam tidur. Sampai kita selesai tidur pun kembali kepada Allah dalam keadaan yang tenang. Karena itu jiwanya dipanggilin ketenangan, dan ketenangan itu dilatih lewat salat. Lewat salat tumakninah, sifat yang melekat dari tumakninah disebut mutmainnah. Makanya kalau pulang jiwa mutmainnah itu panggilannya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30 itu. Balik ke sini. Ya, jadi konsepsi pertama kata Allah, ketika kamu sholat itu silakan minta apapun. Ya karena itu wasta'inu itu kata perintah. Kalau kamu punya persoalan minta. Lalu kita rubah kata ini dalam bentuk permohonan. Ya, wasta'inu perintah dirubah dalam bentuk permohonan, merubahnya menjadi nasta'in. Cara cepatnya begitu. Wasta'inu perintah, nasta'in kita minta. Mintalah, ista'inu kami minta, nasta'in. Kepada siapa mintanya? Kepada yang menjanjikan. Siapa? Allah. Kita minta sama Allah yang menjanjikan. Kepadamu saja ya Allah kami minta. Engkau memerintahkan, kami melakukan. Engkau menjanjikan, sekarang kami meminta. Kan? Maka apa kata Allah? Iyyaka na'budu. Sekarang kamu kerjakan ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Ya. Dan sekarang kamu katakan kami meminta kepadamu saja ya Allah. Bukankah kita mengatakan kalimat itu 17 kali dalam sehari? Dalam apa kita mengatakan itu? Bukankah dalam sholat? Makanya sholat itu solusi. Karena itu muncul hadis qudsi riwayat sahabat Abu Hurairah. Ya, perhatikan kalimatnya. Saya cepat saja ya. Ya, cepat saja. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Kata Allah di hadis qudsi, saya bagi sholat kepada dua bagian untuk memberikan hak dan kewajiban antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, dan apapun yang hambaku minta, kalau benar menunaikan kewajibannya, kalau benar dia khusyuk salatnya, kalau benar aku berikan apapun yang dia minta sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya. Allah mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang diinginkan. Ingat itu. Ya. Perhatikan, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi 'ala nisfain. Wa idza qala la 'abdi wa li 'abdi ma sa'al wa idza qala la 'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hamba mulai berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Allah menjawab langsung, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan kalimatnya, di sini berubah. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika hambaku berkata iyyaka na'budu, ya Allah sekarang kami ibadah. Ibadah yang dimaksudkan salat di situ. Na'budu itu implementasi dari perintah. Perintahnya apa? U'bud. Di Quran surah ke-20 ayat 14 itu perintahnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Saya Allah, gak ada Tuhan selain saya, sembah saya. U'budni, sembah saya. Lalu kita katakan saya menyembahmu ya Allah. Iyyaka na'budu. Begitu kita mengatakan iyyaka na'budu, kata Allah wasta'inu, minta sekarang. Kita katakan wa iyyaka nasta'in. Ketika Anda, saya, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lihat hadis qudsinya. Hadza baini wa baina 'abdi, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, kalau hambaku benar salatnya, sampai detik ini saja, apapun yang dia minta, sepanjang dia butuhkan, aku akan berikan. Itu baru berdiri, Pak. Belum khudu dan dhillu. Belum ruku sampai dengan sujud. Baru berdiri. Itulah rahasianya. Kenapa Nabi Zakaria alaihissalam itu sampai menunaikan sholat di mihrabnya Maryam untuk mendapatkan kekhusyuan di tempat itu. Dan memohon di situ kepada Allah hal yang mustahil menurut manusia. Dan dilakukan dalam sholat. Ini rahasia antara kita saja ya. Di malam hari ini. Itu semua Nabi dan Rasul sholat. Semua Nabi dan Rasul. Dan setiap mereka punya hajat sholat. Nabi Musa salat, Quran surah ke-20 ayat 14. Nabi Isa, Yesus Mesias salat, Quran surah ke-19 ayat 31. Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Nabi Ismail salat dan meminta keluarganya salat, Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Zakaria divonis istrinya menufus dan mandul, mohon maaf, tak mungkin punya keturunan dan minta solusinya lewat salat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Apa yang terjadi? Begitu minta hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Maryam, Zakaria berusaha menunaikan salat, mendapatkan keberkahan dan kehusuan di dalamnya. Apa yang terjadi? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan semua aku enggak mungkin punya keturunan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Al-Asmaul Husna. Sifat Wahhab, habli. Berikan kepadaku ya Allah darimu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mengabulkan doaku. Kalau pada yang maha mendengar dan maha menjawab doa tidak mengabulkan, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Apa yang terjadi? Perhatikan jawabannya di ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab.
turun malaikat, langsung membawa informasi, menyeru, menyampaikan, doamu dikabulkan. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholat, belum selesai sholatnya. Anda bayangkan. Jadi kekhusyuan dalam sholat itu, dahsyatnya khusyuk, kita meminta dalam berdiri saja, itu bisa dikabulkan walaupun sholatnya belum selesai. Ya, Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar, kamu akan punya anak, namanya Yahya. Langsung dikasih oleh Allah namanya. Ya, yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah, jadi dan hidup dia. Yang paling dahsyat terjadinya saat berdiri dalam sholat. Beliau Nabi, Rasul, minta kepada Allah, berdiri dalam sholat dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad mendapatkan keberkahan dari kemuliaan Nabinya, ketakwaannya, kemuliaannya, pancarannya sampai ke kita. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Memohon kepada Allah untuk umatnya. Apa yang terjadi? Nabi Zakaria sholat minta dikabulkan. Umat Nabi Muhammad dibuka, dilapangkan oleh Allah 5 kali dalam sehari. Yang pokoknya 17 kali kita minta. Minta apa? Bukankah saat berdiri kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini kalau khusyuk terjawab. Tapi kata Allah nggak mudah untuk mendapatkan ini. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kecuali bagi orang khusyuk. Khusyuk dapat bonus. Selain ada pancaran tadi, doa cepat dikabulkan. Nah, bagaimana cara mendapatkan khusyuk ini ya Allah? Kata Allah nggak mudah. Nggak mudah. Karena saat yang bersamaan nanti ada setan yang menggoda. Ya, setan nggak pengen, Pak. Setan sudah mengajukan proposal, Bu, kepada Allah. Untuk menunjukkan kesombongannya. Aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Quran surah ke-7 ayat 12. Kan? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala ma mana'aka alla tasjud idza martuk? Qala ada khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia ingin buktikan dia lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Dia mengajukan proposal, ingat ini agak ilmiah tapi dalam ya dan cepat. Dia mengajukan permohonan kepada Allah supaya ikut serta ke tempat Adam berdinas, bertugas di muka bumi ini dan mengajukan kepada Allah supaya diberikan peluang menggoda di bagian fujur ini. Quran surah keempat ayat 118. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dia berkata, berikan kesempatan aku untuk membuktikan kehebatanku dengan cara apa? Memanfaatkan bagian yang ini. Katalisnya takwa itu dia jadikan berdiri sendiri. Supaya tidak mengkatalis ke takwa dan berdiri sendiri. Ini kan lawannya nih. Tadi masih ingat? Di sini ada jujur, di sini ada dusta. Di sini ada sabar, di sini ada marah. Di sini ada tawadhu, di sini ada sombong. Nah, harusnya ke sini fungsinya. Sebagai katalis mempercepat. Tapi dia putus jalur ini. Dia berikan was-was ke sini. Ya, dia berikan was-was supaya berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, tidak mensupport ini, menekan takwa, naik fujur ini yang menjadikan nafas ini terkontaminasi oleh sifat-sifat negatif. Ada elektron di sini. Nyebar nih. Ya, ini yang mempengaruhi ini sehingga pancaran dari nafas bahasa kita ini nafsu, memancarkan sifat-sifat buruk yang tadinya bagus jadi buruk karena was-was setan. Ini yang dimaksud Quran surah ke-12 Yusuf. Di ayat 53. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Kita nggak bisa menjadikan diri kita suci karena di dalamnya ada apa? Ada fujur yang diberikan was-was oleh setan. Ya kan? Dan kalau sudah berdiri sendiri dia memerintahkan kepada keburukan. Su itu buruk. Ya, salah lawan dari kata saleh. Dari mana setan masuknya? Dari sini pintunya nih, dari sadrun masuk ke sini, ke was-was. Itu yang disebutkan di surah An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas. Ini yang menjadikan kita dalam sholat itu megang ini nih, itu hikmahnya, ya nilai falsafahnya itu, ya nilai dasarnya kaitan dengan ini, itu makna terdalamnya adalah menjaga diri kita. Jangan sampai dalam keseharian kita dimanfaatkan oleh setan. Kena was-was untuk berbuat buruk, itu latihan dalam sholat. Jangan dikira bacaan dan gerakan sholat itu ada maknanya. Nanti bab yang lain, ada kurikulum lain. Semua dari awal sampai akhir, semua gerakan dan bacaan itu ada maknanya semua. Ada artinya. Itulah sebabnya kita melakukan telapak tangan. Kenapa menutup yang kiri? Kanan itu kan visualisasi kebaikan. Kiri gambaran dari keburukan. Kenapa kiri diletakkan lebih dulu di sadrun dan ditutup dengan kanan? Memberikan kesan bahwa manusia yang tidak mampu menjaga kolbunya, sehingga diberikan was-was, longgar was-was untuk setan menggodanya, itu lebih cepat, banyak terpengaruh, terprovokasi berbuat keburukan, sehingga nampak pancaran keburukan-keburukan dalam dirinya. Maka segera tutup dengan yang baik. Ini maknanya, ini hikmahnya. Tutupi keburukan dengan kebaikan. Jaga jiwamu itu, jaga kolbunya. Ini yang dimaksud hadis Nabi di Al-Arba'in itu nomor hadis yang ke-6. Wa inna fil jasadi mudghatan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah dalam diri kita itu ada satu bagian yang kalau Anda bisa menjaganya, maka baik semua bagian ekspresi tubuh.
Kalau tak mampu menjaganya rusak, dia rusak sebuah bagian ekspresi tubuh. Ala wahyal qalbu, itulah kalbu. Kita jaga, kita tutup. Ini yang dimaksud Quran surah ke-11 ayat 114 ketika turun. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ayat ini turun ketika ada seseorang berkonsultasi, berbuat jelek, pengen dihukum. Maka turunlah perintah dengan turun ayat ini mengatakan kalau kamu mengerjakan yang baik, kerjakan yang baik untuk menutup yang burukmu. Taubat, ya, ciri khas diterimanya taubat, kerjakan yang baik. Yang baik, maka yang buruk akan tanggal. Ini yang dimaksudkan tutup yang kiri dengan yang kanan, jaga sadrunmu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini ilmunya agak dalam ya. Jadi tapi saya harus agak cepat untuk menyampaikan ini. Dan menariknya kalau kita kaji lebih dalam, ini takwa disebutkan 115 kali. Derivasi di Al-Quran. Turunan ini jadi nafsu disebutkan 115 kali. Malaikat mensupport takwa disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan memberikan was-was disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Semua seimbang. Di setiap kita akan berbuat baik, ada setan yang berupaya mencegah. Maka menjadi tidak mudah pun khusyuk dalam sholat, kata Allah, karena ada setannya. Saya jawab tepat. Ya, pertanyaan moderator di awal, kenapa saat seseorang kita akan sholat tiba-tiba teringat ini dan itu? Ya, tinggal dilihat, kalau ingatan mensupport kepada kehusyuan, maka itu support dari malaikat. Tapi ketika ingatan mensupport kepada hal di luar sholat, walaupun sifatnya baik, tapi di luar sholat, keduniaan, nemu ini, nemu itu, ingat kunci mobil di mana, itu sesuai dengan pernyataan Nabi. Ketika seseorang bertakbir, ya, maka kemudian muncul setan memberikan was-was. Ya, fayaqulu syaitanu udhkur kadza, maka setan mengatakan ingat ini, ingat itu, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada orang salat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Pasti terjadi, kalau Nabi mengatakan pasti terjadi. Nah, sekarang ini tidak mudah dilakukan salat itu kecuali bagi orang khusyuk. Kita bertanya bagaimana cara khusyuk salatnya ya Allah? Langsung ayat ke-46, kita agak cepat. Saya kira mungkin 15-20 menit saya akan selesai. Ya. 1. Ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu adalah orang yang saat akan mulai sholat. Ternyata khusyuk dimulai sebelum sholat persiapannya. Ada pra-sholat. Khusyuk itu dimulai sebelum sholat, pra-sholat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang semua tanpa kecuali, laki-laki, perempuan dan sebagainya. Pakai alladzina. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang menyadari bahwa dalam sholat itu dia akan menghadap kepada Rabbnya. Awas. Ya, ini bahasanya singkat tapi dalam. Jadi orang khusyuk itu kelihatan, kata Al-Quran, sebelum sholat dia menyadari sepenuhnya, merasakan ini akan menghadap Allah. Ingat ya, kalau disebutkan Allah berarti itu nama yang mencakup semua sifat dan keagungannya. Al-Asma'ul Husna. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Jabbar, dan seterusnya, semuanya. Itu dicakup dengan satu nama, Allah. Di Quran surah ke-17, ayat 110. Qulid Allah, awid Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ya, walillahil asma'ul husna. Itu kalau sudah disebutkan Allah, semua nama-nama tadi tercakup di dalamnya. Yang mau saya ilustrasikan begini, Anda ketemu orang, public figure siapapun, yang punya sifat kebaikan, mulia, ilmunya luas, dan sebagainya. Bukankah ketika ada undangan Anda siap-siap begitu rupa? Tampilan dibaguskan, diperbaiki dan sebagainya. Nah, ini yang mengundang kita yang maha segalanya. Yang menciptakan sosok itu. Karena itu, ketika ada panggilan Allahu Akbar, kalimat Allah disebutkan. Wajilat qulubuhum, seharusnya yang hadir dalam jiwa kita itu semua sifat kemuliaan tadi. Ini yang manggil yang maha besar, yang maha mulia, yang maha agung, yang menawarkan solusi, yang ngasih semua hal kebaikan kepada kita. Ini manggil kita sekarang. Hadirkan makna itu. Jadi bukan sekedar mendengar Allahu Akbar, tiba salat ini, bukan. Ya, kalau mau khusyuk, kata Allah, rasakan ini. Kita dipanggil oleh satu zat, Rabbul Izzah, yang memiliki semua sifat-sifat keagungan. Ya, dan laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa. Manusia itu masih kecil, ciptaan kok. Ya, kenapa Anda dipanggil pejabat tertinggi dalam kehidupan sosial kita atau di negara kita, bersiap-siap dengan hebat dan bagus. Sekarang yang mewafatkan pemimpin itu, yang mewafatkan orang kaya itu, yang mewafatkan ulama itu, manggil kita. Makanya orang-orang khusyuk kelihatan, ya, nampak, kata Allah, persiapannya ada di Quran surah ke-7, dijawab di Quran surah ke-7 ayat 31. Quran surah 7 ayat 31. Apa persiapan orang ini? Ya bani Adama, hei semua anak cucu Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ketika panggilan di masjid sudah disampaikan, Allahu Akbar, ini tafsir cepatnya ya.
tafsir cepatnya, ya. Ketika panggilan di masjid sudah disampaikan, maka kenakan semua pakaian terbaikmu, terindahmu. Karena ternyata Masya Allah, orang khusyuk itu kelihatan, dari pakaiannya kelihatan. Mohon izin ya Pak, ya, Ibu, kita berlatih. Kalau nggak percaya silakan. Anda tunaikan, jangankan yang fardu, yang sunnah saja. Lihat dari pakaian. Kalau cuma mengenakan kaos, apalagi kaos olahraga dipakai untuk menunaikan sholat misalnya, sementara ada pakaian yang lebih bagus, yang lain yang lebih layak gitu, kenakan aja kaos oblong, tutup aurat aja, dan sebagainya. Lihat bagaimana perasaan dan suasana sholat yang ditunaikan. Akan beda rasanya dengan kita menyiapkan baju terbaik. Bukan mewah ya, tapi yang terbaik yang bisa kita dapatkan dari harta yang paling halal. Mukena yang terbaik, yang paling bagus, baju yang terbaik, gunakan wewangian yang paling indah dan sebagainya. Itu mengantarkan mukadimah pertama pada kehusyuan. Kata Allah kelihatan serius nih. Anda kalau menerima tamu nggak serius, pakaian nggak nyaman dan sebagainya, Anda kan malas menerima. Ya, di mana logika kita saat menghadap Allah? Kenapa nggak digunakan itu? Ya, dunia tuh pandai sekali, logikanya tajam, akalnya sehat, tapi imannya sakit gitu. Tapi ketika menghadap Allah, kenapa akalnya jadi nggak sehat? Sekarang kan lagi musim akal sehat itu. Ya, kenapa akal sehatnya hanya dipakai untuk dunia saja? Untuk urusan akhiratnya kenapa nggak dipakai? Anda menghadap duniawi, tampilan bagus, menghadap Allah pencipta Anda, dan Anda di situ memohon, meminta, butuh kita. Kenapa kata Allah tampilannya biasa-biasa saja? Jadi kelihatan orang khusyuk dari penampilan terlihat satu. Dan yang dahsyat, perhatikan, wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Allahu akbar. Dan mereka menyadari ya, bahwa boleh jadi ini sudah agak malam nih kalau mendengar kalimat raji'un, raji'un, artinya apa tuh? Kita asosiasinya langsung kepada meninggal kan? Wafat. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, si fulan dipanggil Allah, apa artinya? Biasanya orang memahaminya meninggal kan? Nah, bukankah kita dipanggil Allah dalam sholat? Dipanggil nih, suara muadzin kan manggil kita tuh. Ya, hakikatnya panggilan dari Allah kan? Kata Allah tuh begini, kamu tuh saya panggil sekarang untuk menghamba, saya berikan solusi dari persoalanmu. Tapi boleh jadi panggilan itu panggilan terakhir dari kehidupanmu. Step yang kedua, kalau Anda ingin merasakan kekhusyuan dalam sholat, setelah kenakan pakaian terbaik, wudhu dengan sempurna, Quran surah ke-6, Quran surah ke-5, maaf, tadi ini 7 ayat 31, Quran surah ke-5, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, konfirmasi ini. Ya, idza qumtum ilas shalah, kalau kamu ingin tunaikan salat dengan sempurna, mulai dengan berwudu. Sempurnakan wudu semua. Wudunya sudah sempurna, kenakan pakaian yang baik. Kenapa? Menghadap Allah. Dan boleh jadi kata Allah, saat menghadap itu, mungkin itu ajalmu. Mungkin kamu meninggal. Jadi step yang kedua, setelah kita berwudu dengan sempurna, kenakan pakaian yang baik, menghadap ke arah kiblat, ya dengan cepat. Hadis Muslim nomor hadis 397, Al-Bukhari nomor hadis 757 dari sahabat Abu Hurairah. Itu tinggal dikonfirmasi, sudah saya cek, ya. Nanti tentang kisah Khalad bin Rafi Az-Zuraiki yang diajarkan asbighul wudu, idza qumta ila shalah, sempurnakan wudu, famastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat, dimulai salat. Sebelum dimulai itu, rasakan, boleh jadi itu salat terakhir yang kita tunaikan dan mengantarkan kita kepada Allah di ujung kehidupan kita. Itu yang menjadikan Nabi sebelum sholat pernah memberikan isyarat dan mengatakan, Sallu sholatan muwadda'. Ya, jamaah sekalian, sholatlah kita semua dan rasakan, mungkin ini sholat perpisahan kita dengan kehidupan kita. Jadikan sebagai sholat bagian dari perpisahan kita. Jadi begitu Anda menghadirkan suasana, ini saya menghadap. Kemudian ketika menghadap itu merasakan, bagaimana kalau wafat saat sholat ini. Sementara Anda merasakan masih banyak salah. Makanya ngaku kan ketika takbir, Allahu Akbar, terus Anda katakan apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Khataayaya itu jamak dari kata khati'ah. Jamaknya khotoya, ya kecilnya ngaku. Maka kalau bahasa bebasnya begini, ya Allah, hamba mengakui saat menghadap ini punya banyak dosa. Maka mohon ya Allah, jauhkan antara hamba dengan dosa hamba. Ya, kalaupun di akhirat nanti akan ditampakkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mohon ya Allah, jauhkan hamba dari kesalahan itu sejauh-jauhnya seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahannya begitu pekat, dosanya begitu banyak, ya, seperti noda dalam pakaian, maka mohon ya Allah, bersihkan dengan segala kuasa-Mu. Kalau perlu bil ma'i wal thalji wal barat. Maka Anda mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah, ketika salat Anda mengatakan,
Ya, apa yang Anda katakan? Wajjahtu wajhiya lilladzi fadhara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa mahyaya wa mamati. Kalimat itu, dahsyat itu kalimat itu. Itu ada di Abu Daud. Apa yang dibaca saat Anda sudah mulai mengangkat tangan? Ya, Anda ngangkat dengan Al-Fatihah, ada bacaan itu. Nanti ada 9 doa, salah satunya tadi. Ya Allah, dalam salat ini aku hadapkan diriku sepenuhnya kepada Engkau penguasa langit dan bumi. Sungguh, semua salatku, semua ibadahku, dan hidupku, bahkan kalaupun aku wafat dalam salat ini. Kalaupun aku wafat dalam salat ini. Lillahi Rabbil Alamin, aku taubat ya Allah. Aku jadikan semua urusanku hanya karenamu saja. Ampuni dosaku ya Allah. Ampun kita.